Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis dan perancangan tata letak gudang. Kita langsung aja ke studi kasusnya, di mana PT MM Log di Kota Bandung memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi sebagai berikut. Dari sisi ukurannya, yakni 27 meter dikali 18 meter dikali 4 meter, dan hanya terdiri atas satu lantai. Kemudian terdapat 3 pintu, yakni pintu masuk, pintu keluar, dan juga tentunya ada yang disebut dengan pintu darurat. Yang ketiga, terdapat ruang kantor, toilet, atau musola, dan juga loker. Kemudian, gudang memiliki tiang-tiang atau bar bangunan yang digambarkan sebagai kotak hitam kecil, yang nanti akan bisa kita lihat pada slide berikutnya. Dan tentu sekali tidak dapat ditempati barang-barang. Tidak memiliki rak, sehingga barang-barang hanya boleh disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan. Dan yang selanjutnya, peralatan material handling yang dapat digunakan hanyalah hand pallet manual. Nah, di sini pada bagian selanjutnya, PT MM Log mendapat kontrak dari sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang mereka sebagai berikut, di mana barang-barang diklasifikasikan berdasarkan prioritasnya, terdiri atas barang siap kirim, fast moving, slow moving, barang promosi, barang rusak, dan juga barang siap masuk. Barang-barang berbentuk cair dan juga bubuk, di mana barang pendukung berupa packing ataupun kardus. Nah, jumlah atau ukuran barang denah ruang gudang dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini yang perlu kita selesaikan adalah bantulah PT MM Log untuk merancang layout gudang yang baik dengan menempatkan barang-barang dan lain-lain yang ada di slide berikutnya ke denah gudang yang ada di slide selanjutnya. Jelaskan kriteria apa yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa layout gudang yang saudara rancang sudah baik. Jadi, pada step berikutnya kita akan mencoba untuk merancang layout daripada gudang PT MM Log tersebut. Berikut adalah bagian-bagian yang sudah divisualkan untuk dari sisi barangnya dan dari sisi tempatnya. Pada slide berikutnya, kita akan mencoba untuk merancang layout daripada gudang tersebut. Nah, ini boleh kita copy dulu semuanya. Kemudian kita pastekan pada bagian berikutnya. Nah, bagian ini boleh kita hapus, di mana berikut adalah perancangan tata letak gudang yang udah saya buatkan, di mana yang pertama itu kantor ada di bagian awal di dekat pintu masuk, di mana yang tentunya kantor akan menerima berkas-berkas administrasi pemasukan daripada barang tersebut, sehingga dapat memantau proses pemasukan barang. Kemudian di sebelahnya ada loker, di mana tentunya kantor ini memiliki berkas-berkas yang dapat disimpan di dalam loker. Nah, selanjutnya di sebelahnya ini ada barang promosi, di mana barang promosi ini tentunya akan sering dibawa ke dalam kantor, sehingga kita buatkan dia dekat dengan kantor. Dan yang paling ujung ini ada toilet atau musola, sehingga tidak mengganggu atau tidak akan terganggu ketika masih ada aktivitas di dalam warehouse. Nah, selanjutnya kita berpindah ke bagian barangnya. Pertama di sini kita mau lihat dulu, di sini ada barang yang siap masuk. Nanti barang yang datang dari ke gudang akan menerima proses inbound, di mana nanti pada proses ini setelah tahap akhir akan dimasukkan ke bagian penyimpanan atau storage. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada tempat alat, yakni material handling yang dimiliki.
kemudian ada tempat palet, kemudian ada tempat palet lainnya. Di sini kita juga bisa lihat ada bagian packing phase, di mana ini adalah tempat pengepakan yang cepat. Sedangkan pada bagian lainnya ada packing slow, yakni tempat pengepakan barang-barang yang slow moving. Nah, di sini kita bisa lihat barangnya terdiri atas bubuk slow, kemudian ada cair fast, dan juga ada cair slow. Nah, yang pertama kali teman-teman harus ketahui adalah bahwa proses daripada penyimpanan kedua barang ini harus berbeda, harus memiliki area penyimpanan yang berbeda. Nah, kenapa harus disediakan area penyimpanan yang berbeda? Karena karakteristik daripada kedua produknya ini adalah berbeda, di mana yang satu cair dan yang satunya lagi adalah bubuk. Nah, hal yang perlu dihindari adalah ketika nanti pada akhirnya ada salah satu kemasan produk yang rusak, sehingga dapat merusak produk itu sendiri, dan ketika cairan ini keluar dari dalam kemasan, maka bisa mengenai produk lainnya yang terbuat dari bahan bubuk, sehingga barang yang cair ini berpotensi untuk merusak daripada produk bubuk tersebut. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa karena ini adalah barang yang cair phase, maka dia harus dekat dengan pintu masuk. Sedangkan untuk barang yang cair slow, dia harus berada pada bagian yang lebih di belakangnya, ada di bagian akhir. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa barang-barang yang cair phase ataupun barang-barang yang cair phase ini harus dekat dengan bagian packing phase, sehingga ketika ada permintaan untuk pengiriman barang atau pengeluaran barang yang ada pada bagian cair phase ini akan langsung dikeluarkan, masuk ke bagian packing phase, dan yang tentunya akan berpindah ke bagian siap kirim. Nah, di sini ada bagian siap kirimnya, yang tentunya bagian daripada siap kirim ini dekat dengan pintu keluar, sehingga memudahkan proses outbound. Nah, di bagian akhir ini kita bisa lihat ada barang rusak ataupun CN. Nah, di mana tempat barang rusak ini bisa kita tempatkan di bagian akhir, di mana ketika dalam proses inbound ataupun dalam proses outbound terjadi kesalahan yang mengakibatkan produk kita rusak, maka kita bisa menyimpannya ke bagian barang rusak atau CN ini. Nah, kenapa kita mendekatkannya ke bagian emergency? Karena memungkinkan bahwa barang yang kita simpan di bagian barang rusak ini tidak hanya terdiri atas satu jenis barang. Jadi ada kemungkinan barang yang cair phase dimasukin ke dalam dan juga barang yang bubuk slow. Sehingga ketika terjadi aktivitas yang di luar dugaan, bisa langsung keluar melalui pintu emergensi. Nah, di sini teman-teman sekalian lihat bahwa saya memberikan jarak, ini memberikan area bebas, yakni untuk melihat untuk sebagai bagian pergerakan daripada petugas gudangnya, bisa untuk melakukan pengeluaran barang ataupun bahkan bisa untuk melakukan kebersihan terhadap barang itu sendiri. Nah, kenapa ini bagian bubuk slow ini tidak kita mepetkan ke bagian dinding yang ada di bagian belakang? Nah, karena ketika kita memepetkannya ke bagian belakang, kita tidak akan dapat mengakses barang yang ada di bagian belakang sekali. Nah, sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka kita memberikan jarak antar setiap area penyimpanan, sehingga baik dalam proses pengambilan barang ataupun proses pembersihan dapat mengaksesnya dengan lebih cepat. Nah, tidak hanya itu, jeda-jeda atau jarak-jarak ini juga bermanfaat dalam proses cycle count ataupun bahkan dalam proses stop of name, di mana kedua proses tersebut adalah memastikan kondisi fisik barang yang ada pada area penyimpanan dan juga yang ada pada sistem, sehingga karyawan dapat mengakses pada bagian lainnya. Tuh. Kemudian di bagian ini terlihat lorong kosong atau bagian yang kosong. Ini bisa kita sebut sebagai staging area. Kenapa kita sebut sebagai staging area? Karena area ini dapat digunakan sebagai area staging pada saat pemasukan barang. Jadi ketika ada truk yang masuk ke dalam area gudang,
kemudian akan dilakukan proses inbound, kemudian barang akan mulai dimasukkan, dilakukan aktivitas lainnya seperti pengecekan fisik barang, penghitungan barang. Maka di dalam sebelum masuk ke area penyimpanan yang ini, kita dapat memanfaatkan staging area ini sebagai area untuk melakukan pemeriksaan barang-barang tersebut sebelum dimasukkan ke dalam area penyimpanan. Baiklah, ini tampilannya kalau kita perbesar untuk bagian perancangan tata letak gudangnya. Selanjutnya kita sudah berada di penghujung. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, saran maupun kritikan, saya persilahkan di kolom komentar. Terima kasih.